Pemirsa, sulap pejabat di negeri Konoha. Hari pertama pejabat dilantik berpakaian rapi, pakai peci, membacakan sumpah jabatan. Saya berjanji akan bertugas baik demi rakyat. Akan tetapi 6 hari kemudian pemirsa, yang terjadi simsalabim. Kemudian 6 hari kemudian ternyata pejabat itu malah ditangkap, diduga terima suap di Borgol karena jadi tersangka 1,5 miliar dalam kasus korupsi tambang nikel. Selamat datang di negeri Konoha. Baru 6 hari dapat kursi, sekarang dapat rompi. Belum sempat cicil mobil, udah cicil masa tahanan. Kok bisa ya? Ya, namanya juga sulap jabatan. Kita simak berikut ini. Baru 6 hari menjabat, Ketua Ombudsman RI Heri Susanto langsung jadi pengguna rompi merah tahanan Kejaksaan Agung. Heri ditetapkan tersangka dan ditangkap terkait kasus dugaan korupsi tata kelola tambang nikel di wilayah Sultra periode 2013-2025. Dalam perkara itu, Heri diduga menerima suap 1,5 miliar rupiah dari PT TSHI agar Ombudsman mengoreksi perhitungan PNBP. Pada saat ini tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Penangkapan Heri Susanto menambah panjang daftar ironi pejabat negeri ini. Pasalnya, Heri baru dilantik dan disumpah sebagai Ketua Ombudsman RI oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan 6 hari lalu. Bahkan karangan bunga ucapan selamat pun belum kering. Namun Heri kini harus mendekam di Rutan Salemba atas kasus dugaan korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Gimana itu ya, baru 6 hari jadi ketua, ternyata langsung ditangkap. Kita tinggalkan dulu informasi tersebut, kita ke berita berikutnya. Kasus pelecehan seksual di lingkup kampus juga membuat kita bertanya, kenapa kok terus-terusan bermunculan. Jadi setelah UI, ITB, muncul 2 kasus pelecehan lain di kampus Universitas Padjadjaran dan IPB. Pelaku pelecehan tidak hanya mahasiswa, tapi juga dosen, bahkan seorang guru besar. Inilah tangkapan layar pesan pribadi antara seorang dosen guru besar Universitas Padjadjaran dan seorang mahasiswi asing program pertukaran pelajar. Dalam chat yang tersebar di media sosial, guru besar Fakultas Keperawatan IY meminta mahasiswinya untuk mengirimkan foto berbikini. Korban sudah menolak dengan halus, namun diminta untuk kedua kalinya. Usai viral, pihak Rektorat Unpad melakukan penyelidikan dan menonaktifkan sementara guru besar IY dari seluruh aktivitas akademik. Unpad juga melakukan pendampingan terhadap korban yang merupakan mahasiswi asing. Kami menonaktifkan yang bersangkutan dari proses belajar mengajar untuk memastikan seluruh proses berjalan secara objektif dan sesuai dengan aturan perundang yang berlaku. Dan kami pun melakukan pendampingan dan juga pendalaman pada korban. Selain di Universitas Padjadjaran, kasus pelecehan seksual juga terjadi di kampus IPB Bogor. Sebuah grup chat beranggotakan mahasiswa teknik mesin dan biosistem IPB bermuatan pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi. IPB mendalami kasus pelecehan seksual tersebut dengan memanggil sejumlah pihak terkait dan mengumpulkan bukti-bukti. Marak pelecehan seksual di ruang digital, Komnas Perempuan meminta masyarakat tidak menganggap biasa setiap bentuk pelecehan karena berdampak serius terhadap korban. Kita harus mulai berani ini bilang bahwa bercanda, obrolan tongkrongan soal melecehkan itu sesuatu yang nggak lucu, sesuatu yang salah, sesuatu yang nggak boleh kita lakukan. Dari Bandung dan Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan PPKUI, status akademik 16 mahasiswa terduga pelaku pelecehan seksual dinonaktifkan. Ke-16 terduga tidak diperkenankan ikut kegiatan akademik hingga 30 Mei mendatang. Belas terduga pelaku pelecehan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia menerima sanksi akademik.
16 terduga dinonaktifkan status akademiknya dan tidak diperkenankan mengikuti pendidikan maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik. Nonaktifan hingga 30 Mei mendatang tertuang dalam memo internal. Ke-16 terduga ini terus menjalani pemeriksaan intensif oleh Satgas PPK UI. Sanksi ini bukan sanksi akhir lantaran pemeriksaan masih berjalan dan UI tegas tidak pandang bulu terkait latar belakang terduga pelaku. Terkait berbagai informasi yang beredar mengenai identitas, latar belakang, maupun dugaan adanya relasi terhadap terduga pelaku, Universitas Indonesia menegaskan bahwa UI tidak memandang bulu. Setiap aksi kekerasan seksual akan diproses sesuai fakta, bukti, dan ketentuan yang berlaku. UI memandang kasus ini dengan serius dan fokus melindungi serta membantu pemulihan psikologi korban. Hingga 15 April, korban kasus dugaan pelecehan seksual melalui grup chat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia mencapai 27 orang. Jumlah ini masih berpotensi bertambah mengingat masih ada yang belum menyadari menjadi objek dalam kasus ini. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Rismon Sianipar akhirnya mengantongi surat perintah penghentian penyidikan SP3 dalam kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi. Berkaitan dengan mekanisme restoratif justice. Ya, akhirnya dapat SP3 juga ya. Jadi kuasa hukum Rismon, Jahmada Girsang, menyebut SP3 Rismon Sianipar telah diterbitkan pada 14 April 2026. Terbit untuk 4 laporan terhadap Rismon Sianipar. Dan sementara itu pemirsa, ini tidak termasuk dari Dr. Tifa dan Roy Suryo ya, tapi hanya Rismon Sianipar yang mendapat SP3. Mekanisme restoratif justice untuk klien kami Rismon Sianipar. Nah, sementara itu Dr. Tifa menanggapi SP3 Rismon Sianipar. Ia mengatakan bahwa SP3 merupakan strategi Joko Widodo menutupi kasus ijazah palsu. Sebetulnya kan yang memang ini mati-matian berstrategi ya, selama kurang lebih dari tahun 2016 sejak Bambang Tri itu dihukum yang pertama kali gara-gara ijazah palsu Jokowi, 2022 juga dihukum lagi, dipenjara lagi, lalu bersama dengan Gus Nur ya. Nah, bersama dengan kami juga ini yang mulai dari 11 ber-8 akhirnya jadi ber-5 begitu ya. Ini yang sibuk berstrategi itu Joko Widodo. Iya kan? Sibuk sekali dia berstrategi. Sekarang dia juga sibuk sekali berstrategi. Nah, kalau saya Dr. Tifa sebagai seorang ilmuwan peneliti, ya tugas saya tunaikan dalam bentuk buku Jokowi White Paper ini, di mana saya menjadi bagian yang penting di dalam buku ini untuk mengungkapkan kebenaran, terutama dalam 2 hal, yaitu dari sisi perilaku dan dari sisi anatomi morfologi yang ada pada foto. Di mana kemudian ketika saya menjadi ahli di CLS Solo, saya sampaikan bahwa foto ini memiliki perbedaan 92,37% dengan foto dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Nah, jadi itu temuan ilmiah saya dan sumbangan saya kepada hukum di Indonesia gitu. Menanggapi SP3 Rismon Sianipar, kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Tozinuddin menegaskan bahwa surat tersebut tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Ancaman pidana yang sebelumnya disangkakan terhadap Rismon di atas 5 tahun hingga proses penghentian perkara dianggap menyalahi prosedur. Khusus Rismon Sianipar Hasyolan, bahwa terhadapnya ada ketentuan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE yang tetap berlaku baik dengan KUHP lama maupun KUHP yang baru, baik sebelum KUHP lama diubah menjadi KUHP baru. Pasal 32 dan 35 itu tetap ancaman pidananya di atas 5 tahun. Yakni pasal 35 itu ancamannya 12 tahun dan pasal 32 itu ancaman pidananya 8 tahun. Itu artinya apa? Artinya bahwa apa yang disampaikan oleh Rismon Sianipar dan kuasa hukumnya yang sebelumnya adalah bagian dari tim